Aku kok pingin ya guys, ngomentari kasusnya Pak Nadiem yang dituntut 18 tahun penjara karena kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Aku nggak punya kompetensi soal hukum dengan segala pernak-perniknya. Disclaimer dulu ya, aku nggak sedang bilang Pak Nadiem pasti bersalah. Aku juga nggak bilang beliau pasti dikorbankan. Itu wilayah pengadilan. Tapi yang paling ngeri itu gini, kalau kita tinggal di negara yang urusan keadilannya masih penuh wilayah abu-abu, kepentingan golongan, uang, dan kekuasaan masih bisa ikut membelokkan putusan pengadilan. Rakyat jadi bingung sendiri, mana yang benar-benar penegakan hukum yang murni, dan mana yang sudah dicampuri tekanan atau permainan tertentu. Hal ini sudah disinggung ribuan tahun yang lalu. Pengkhotbah 3 ayat 16 bilang gini, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Rupanya sejak zaman dulu manusia punya bakat memakai hukum, bukan cuma untuk mencari keadilan, tapi juga untuk membengkokkannya demi kepentingan sendiri. Contohnya jelas di kisah Daniel, para pejabat saat itu iri banget karena integritas Daniel yang bersih. Mereka nggak bisa nemu kesalahan apapun dalam hidupnya. Akhirnya mereka memanfaatkan sistem hukum untuk menjebak dia. Daniel 6 ayat 5 bilang gini, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lihat, Daniel bukan dijatuhkan karena korupsi atau kejahatan, tapi karena politik dan iri hati. Hukum dipakai sebagai senjata untuk menyingkirkan orang yang dianggap mengganggu. Makanya menurutku, tanggung jawab paling berat itu justru ada di pundak para hakim, jaksa, dan penegak hukum. Mereka bukan cuma bertanggung jawab ke negara, tapi terutama kepada Tuhan. Amsal 17 ayat 15 bilang gini, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kata kekejian di sini itu berat banget. Tuhan sangat serius soal membelokkan keadilan. Kalau memang ada kesalahan, hukum harus ditegakkan dengan tegas, tanpa kompromi. Tapi kalau ada yang sengaja membelokkan hukum karena uang, tekanan politik, atau pesanan kelompok tertentu, Alkitab bilang Tuhan sendiri akan berhadapan langsung dengan mereka. Dan percayalah, hukuman Tuhan jauh lebih berat dan mengerikan daripada vonis pengadilan manusia manapun. Karena manusia bisa main opini, memelintir fakta, atau menyembunyikan motif. Tapi Tuhan gak bisa disuap.